segenap umat Kristiani dimanapun berada, Anda semua yang saya hormati, saya cintai dalam Tuhan. Saya Pastor Eltus Mali dari Gereja Maria Rosa Mistika Sudiang, Makassar. Saya haturkan selamat Hari Raya Paskah untuk kita semua. Kita tahu Paskah adalah sebuah peristiwa yang penting, bahkan paling penting. Karena dasar iman kita adalah peristiwa Paskah. Itulah peristiwa Yesus yang bangkit mulia mengalahkan maut. Kisahnya bisa kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Ini teks yang dibacakan di dalam misa di gereja Katolik seluruh dunia. Hal mana dikisahkan para murid dalam kepanikan yang luar biasa karena ketika mereka mendatangi makam Yesus, mereka menemukan bahwa makam sudah kosong. Batu penutup makam sudah terguling. Pikiran buruk mereka, jenazah Yesus dicuri orang. Apakah benar demikian? Tidak. Yesus atau jenazah Yesus tidak ada lagi di dalam makam. Makam itu menjadi makam yang kosong. Bukan karena jenazah Yesus dibawa lari orang, bukan. Tapi karena Yesus sudah bangkit mulia. Nah, menarik sekali saudara-saudari, fakta atau kenyataan makam kosong yang ditemukan oleh para murid karena sudah ditinggal pergi oleh Yesus yang bangkit. Hari-hari ini gereja pun kosong. Paskah 2020 ini menjadi Paskah yang unik. Juga tentu saja perayaan selama pekan suci dan 1-2 minggu sebelumnya. Semuanya karena wabah corona. Kita harus tinggal di rumah. Kita harus beribadah di rumah. Dan gereja kosong. Hemat saya saudara-saudari, mungkin ini adalah bagian dari refleksi iman kita, permenungan kita, bahwa saatnya memang gereja harus dikosongkan dari segala sesuatu yang tidak baik, tidak benar di hadapan Tuhan. Ada dengki, ada amarah, ada konflik, saling sikat, saling sikut. Itu tidak hanya terjadi di luar sana. Itu tidak hanya terjadi di pasar. Itu tidak hanya terjadi di jalan. Itu tidak hanya terjadi di tempat kerja. Tapi itu kerap kali terjadi juga di dalam gereja. Kita ingat kisah Yesus yang mengusir para pedagang di bait Allah. Yesus membersihkan gereja, mengosongkan gereja dari hal-hal yang tidak sepantasnya terjadi. Hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka saudara-saudari sekalian, perayaan Paskah ini juga menjadi momen indah bagi kita untuk mengosongkan gereja dari hal-hal yang sifatnya keduniawian, kedagingan. Juga menjadi kesempatan yang baik bagi kita juga untuk mengosongkan hati kita dari berbagai macam perasaan yang tidak baik, tidak benar. Ada dengki, ada iri hati, bahkan ada permusuhan. Bahkan itu di antara sesama saudara. Mari kita singkirkan semuanya itu. Kita kosongkan hati kita dari segala sesuatu yang melawan prinsip cinta kasih, prinsip kebaikan, prinsip kebenaran, prinsip kejujuran yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan demikian, kata Paulus, buanglah ragi yang lama. Kamu harus menjadi adonan yang baru.
sebuah hidup yang baru, bangkit, hidup baru bersama dengan Yesus. Saya mempersembahkan sebuah lagu yang boleh jadi merupakan ungkapan doa kita semua. Mohon kepada Tuhan untuk meluruskan jalan hidup kita. Mohon kepada Tuhan untuk mengabulkan setiap doa permohonan kita, jeritan hati kita. Juga mohon pertolongan ilahi dari Tuhan agar hidup kita bisa menjadi lebih baik, lebih benar, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Itu bagian dari pesan Paskah untuk kita sekalian. Bangkit, hidup baru bersama Kristus untuk kemuliaan Tuhan Allah kita yang semakin besar. Tuhan, luruskanlah jalan yang ia lalui, jauhkanlah dari segala godaan ini, teguhkanlah iman di hatinya. Hanyalah padamu Tuhanku selalu mengadu, akankah Engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan, tolong teguhkan imannya. Tuhan, maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan, maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Tuhanku selalu mengadu, akankah Engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan, tolong teguhkan imannya. Tuhan, maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan, maafkanlah dia dari segala dosanya yang telah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Semoga doa-doa kita semua dikabulkan. Lebih-lebih doa memohonkan pembaharuan diri kita semua. Dan tentu saja doa permohonan kita semua, mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berlalu dan seluruh aktivitas kita kembali normal sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan itu menjadi berkat Paskah bagi kita semua, bagi seluruh masyarakat bangsa tanah air kita, bagi seluruh umat manusia di dunia ini. God bless you all. Amin.